Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are Group One. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Salsa Hulatunisa. Lalu ada Bintang Maharani Al-Azwani. Lalu ada Fitriah. Lalu ada Atifah Alyara Madina Agustin. Dan yang terakhir ada Triupi Hajarwati Juldial. Di sini kami akan membahas tentang mengenal diri manusia. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materinya. Disimak baik-baik ya. Baiklah, langsung saja. Di video kali ini saya akan mencoba memaparkan materi pada bab pertama yang berjudul Mengenal Diri Manusia, yang mencakup pengertian manusia serta asal-usul manusia. Sebelum kita beranjak kepada pengertian manusia, kita harus mengenal diri kita sendiri. Dari mana asal kita dan untuk apa kita diciptakan. Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamman summa nukhrijukum tiflan summa litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa iza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin mahij. Yang artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Selanjutnya, pengertian manusia. Manusia dalam Al-Quran diungkapkan dengan 4 sebutan. Yang pertama, Bashar, yang kedua, Insan, yang ketiga, Anas, dan yang keempat, Banu Adam atau Zuriat Adam. Yang pertama, Bashar. Kata Bashar dalam Al-Quran disebut 37 kali dalam 36 ayat dan dipakai untuk menyebut semua makhluk, termasuk kita sebagai manusia dalam pengertian fisikal. Sedangkan kata Bashar merupakan konsep Al-Quran tentang manusia sebagai individu atau pribadi. Selanjutnya, jamak dari kata Bashar adalah Basharoh, yang artinya permukaan kulit kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut.
Semua kata bashar dalam Al-Quran menunjukkan pada gejala umum yang tampak pada fisiknya atau bentuk lahiriahnya. Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian bashar sendiri adalah manusia dalam kehidupannya sehari-hari yang berkaitan dengan aktivitas lahiriah yang dipengaruhi oleh dorongan kodrat alamiahnya, seperti makan dan minum, tercantum dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33-34 yang berbunyi, "Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan dari akhirat serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan dan dia minum apa yang kamu minum. Dan sungguh jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi." Yang kedua, bersetubuh. Tercantum dalam Quran Surat Maryam ayat 20 yang artinya, "Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang atau laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina." Dan akhirnya mati sebagai akhir kegiatan di dunia ini. Tercantum dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 34-35 yang artinya, "Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad, maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?" Kedua, insan. Kata insan untuk menyebut manusia tunggal, sama dengan kata ins. Jadi tidak ada perbedaan di antara keduanya. Bentuk jamak dari insan ada 4. Yang pertama, annas, kedua unasi, ketiga insia, dan yang keempat anasi. Di dalam Al-Quran, kata insan disebut 65 kali dalam 63 ayat, kata ins disebut 18 kali dalam 17 ayat, kata Anas disebut 241 kali dalam 225 ayat, kata Unasi disebut 5 kali dalam 5 ayat, sedangkan kata Insia dan Anasi masing-masing disebut 1 kali dalam 1 ayat. Sama halnya dengan kata Bashar. Kata insan juga merupakan konsep Al-Quran tentang manusia sebagai individu atau pribadi. Lebih lanjut, kata insan dipakai dalam Al-Quran untuk menyatakan yang pertama, manusia sebagai makhluk berwatak ruhani seperti dalam konteks ilmu, terkandung dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua, manusia sebagai pemikul amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkandung dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72, yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Dan yang ketiga, manusia memiliki musuh yaitu syaitan. Salah satunya terkandung dalam Quran Surat Yusuf ayat 5 yang artinya, dia ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Dengan demikian, kata insan sebagai julukan manusia, menurut Al-Quran selalu dikaitkan dengan kegiatan yang disadari dan berkaitan dengan kapasitas akalnya mewujudkan pengetahuan konseptual dalam kehidupan konkret, yaitu perencanaan, tindakan, dan akibat-akibat atau perolehan-perolehan yang ditimbulkannya. Ketiga, Anas. Kata Anas merupakan konsep Al-Quran tentang manusia dalam hubungannya dengan kehidupan sosial. Kata Anas ditunjukkan untuk menyatakan adanya sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai berbagai kegiatan untuk mengembangkan kehidupannya. Antara lain,
Yang pertama, peternakan. Terkandung dalam Quran surat Al-Qasas ayat 23 yang artinya, dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." Yang kedua, kepemimpinan. Terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Yang ketiga, perubahan sosial. Salah satunya terkandung dalam Quran surat Al-Imran ayat 140 yang artinya, "Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim." Pengertian manusia baik secara basyar, insan, atau annas bukan berarti bahwa manusia terdiri dari 2 dimensi yang berbeda dan terpisah. Hubungan antara basyar, insan, dan anas terjalin erat dan menggambarkan kesatuan jasad, ruh, dan akal yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat saling meniadakan. Karena pemisahan antara keduanya itu akan mengakibatkan manusia kehilangan kemanusiaannya sendiri. Yang keempat, Banu Adam atau zuriat Adam. Istilah Banu Adam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 8 kali, 7 kali dalam surat-surat Makkiyah dan 1 kali dalam surat Madaniyah dengan istilah Ibnu Adam. Adapun istilah Zuriat Adam disebut 1 kali. Secara umum, kedua istilah tersebut menunjukkan arti keturunan yang berasal dari Adam. Dalam istilah Banu Adam dan Zuriat Adam terkandung konsep keragaman dan kesatuan asal-usul umat manusia sebagai keturunan dan anak cucu Adam yang bersaudara. Nah, seluruh umat manusia yang tersebar dalam berbagai suku bangsa dengan warna kulit, bahasa, dan budaya yang berbeda itu secara historis memiliki hubungan darah satu bapa, yakni Nabi Adam alaihi salam. Selanjutnya, manusia sebagai Banu Adam mempunyai ikatan janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengakui keesaannya. Adapun isi perjanjian itu direkam dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya bertanya, 'Bukankah aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi.'" Nah, sebelum kita dilahirkan ke alam dunia, kita sudah mengakui di alam ruh bahwa Allah adalah satu-satunya ilah bagi kita. Selanjutnya, asal-usul manusia. Sebelum kita beranjak kepada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, ternyata dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kehidupan manusia itu sesungguhnya telah dimulai sejak masa yang tidak dapat diketahui, yaitu di alam ruhani. Terkandung dalam Quran surat Al-Insan ayat 1 yang artinya, "Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?" Adapun dengan asal-usul manusia, Al-Quran juga menjelaskan dari segi historis dan pertumbuhan fisiknya. Nabi Adam alaihi salam adalah figur yang disebut sebagai asal mula manusia yang memiliki karakteristik kemanusiaannya yang sejati, yang diciptakan dari unsur tanah. Salah satunya terkandung dalam Quran surat Al-An'am ayat 2 yang artinya, "Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian kamu masih meragukannya." Nah, ayat tersebut jelas menyatakan bahwa Nabi Adam alaihi salam manusia pertama.
diciptakan dari tanah. Bahkan anak cucunya pun pada hakikatnya dari tanah pula melalui beberapa proses. Proses penciptaan manusia yang tercantum dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati tanah atau dalam bahasa Arabnya sulalatam min tin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani atau nutfah yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim atau kororim makin. Kemudian dari air mani itu kami jadikan segumpal darah atau alaqoh. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging atau mudghah. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang atau izoma. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging atau lahma. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain atau khalaqan akhar. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5 yang artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Nah, dari keterangan ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan suatu konsep perkembangan manusia sepanjang rentan kehidupan. Al-Quran mengemukakan bahwa asal kejadian manusia dari tanah, dari air mani, menjadi alaqah, menjadi mudghah, kemudian ditiupkan ruh. Setelah ruh memasuki janin yang sedang berkembang, organisme mencatat status manusia, kemudian terlahir sebagai bayi atau anak. Tubuh manusia terdiri dari roh dan jasad. Kedua unsur ini membentuk senyawa sehingga terwujud proses dan mekanisme hidup. Terputusnya dua unsur ini berarti terjadinya kematian. Selanjutnya perkembangan manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Dia sesungguhnya telah membentukmu dalam tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan. Quran Surah Nuh ayat 14. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kejadian dan pola perkembangan manusia dalam pandangan Al-Quran. Seperti dalam Quran Surah Nuh, manusia memiliki beberapa periode perkembangan, mulai dari tingkat yang paling sederhana menuju ke arah kesempurnaan. Secara garis besarnya, masa perkembangan manusia dapat dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama ada periode pranatal atau anak dalam kandungan atau daur al-ijtinani. Yang kedua, periode anak kecil atau daur at-tiufiulah. Dan yang ketiga ada periode belajar atau daur at-tamyiz. Yang keempat ada periode dewasa atau daur al-bulugh. Dan yang terakhir ada periode usia lanjut atau daur asyuyukh. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, secara garis besarnya masa perkembangan manusia dapat dibagi menjadi 5 tahapan loh, yaitu yang pertama ada periode prenatal atau anak dalam kandungan, atau bisa disebut juga dengan daur al-ijtinani. Nah, periode ini dalam isyarat Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu nutfah, alaqah, dan mudghah. Secara biologis, nutfah merupakan proses pembuahan yang dimana ovum dibuahi oleh sperma. Selanjutnya alaqah. Secara bahasa artinya sesuatu yang bergantung. Secara biologis, alaqah merupakan hasil pembuahan yang dimana daging merah dan keras atau embrio yang bergantung pada dinding rahim. Dan yang terakhir ada mudghah, yaitu tahap membentuk manusia yang dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 9 dan surat An-Najm ayat 45-46 juga disebutkan munculnya indera-indera dan bagian-bagian dalam tubuh serta organ-organ seksual.
Nah, ketiga tahapan tersebut memiliki rentang waktu yang diramalkan sebagaimana tercatat dalam keterangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia yang benar dan dibenarkan katanya. Sesungguhnya setiap orang dari kami dihimpunkan kejadiannya dalam rahim ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah, kemudian menjadi alaqah selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah selama 40 hari pula, kemudian dikirim seorang anak malak lalu menghembuskan roh ke dalam mudghah, serta diperintahkan menuliskan 4 buah kalimat, yaitu rezekinya, umurnya, pekerjaannya, dan nasibnya sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua ada periode anak kecil atau daur at-tifyulah. Daur at-tifyulah dimulai sejak awal kelahiran hingga usia 7 tahun. Permulaan awal keberadaan manusia sebagai individu yang sempurna yaitu pada masa bayi neonatal, yang dimulai dari kelahiran dan berakhir pada saat bayi menjelang 2 minggu. Setelah masa bayi neonatal, manusia mengalami pasca-natal, yaitu masa di mana manusia memiliki peranan ketergantungan pada orang tua dan lingkungan sosialnya. Sehingga masa ini disebut juga masa rahim sosial. Nah, pada fase ini, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk dasar-dasar kepribadian anak dan mengembangkan potensi-potensi mental yang ada dengan sebaik-baiknya. Lalu pada usia 2-7 tahun, anak dipisahkan dan diberikan kemandirian. Selain itu, pada masa ini, anak belajar mematuhi peraturan melalui hukuman dan pujian. Nah, selanjutnya ada periode belajar atau daur at-tamyiz. Periode ini disebut juga usia penyesuaian atau usia sekolah dasar, berlangsung sampai anak mencapai kematangan seksual, yaitu sekitar usia 12 atau 13 tahun untuk perempuan dan 14 atau 15 tahun untuk anak laki-laki. Pada masa ini, anak telah memiliki kemampuan berpikir lebih kompleks. Pada masa ini juga, orang tua harus mengajarkan agar tempat tidur anak dan orang tua harus terpisah. Seperti dalam hadis Nabi dijelaskan, perintahkanlah pada anak-anak kalian sholat ketika usia 7 tahun, dan didiklah dengan keras ketika usia 10 tahun, dan pisahkanlah antara kamu dan mereka dalam hal tempat tidur. Lalu ketika anak telah mengalami ihtilam atau nocturnal ejaculation, mereka telah belajar mengenai prinsip-prinsip pergaulan dengan lawan jenis. Mereka diingatkan untuk selalu berhati-hati bergaul dengan teman-temannya, terutama dengan lawan jenisnya. Selain itu, anak perlu diingatkan lagi tentang adanya penyimpangan seksual yang dialami orang-orang tertentu. Kemudian mereka pun harus belajar membuat keputusan menghadapi hal apapun itu, karena mereka akan memasuki masa dewasa. Nah, yang keempat ada periode dewasa atau daur al-bulugh. Periode dewasa merupakan periode yang paling panjang dalam masa rentang kehidupan manusia. Periode ini dapat dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu awal kedewasaan atau pubertas, dewasa dini, dewasa madya, dan dewasa akhir. Nah, awal kedewasaan atau masa pubertas biasanya ditandai dengan pertumbuhan dan perubahan fisik yang sangat pesat. Salah satunya ialah haid pada wanita dan ihtilam atau mimpi basah pada laki-laki. Setelah individu matang secara seksual, ia diberi hak dan tanggung jawab sebagai orang dewasa. Oleh karena itu, periode awal kedewasaan disebut juga periode pengenalan dengan dunia orang dewasa, yakni individu harus mempelajari standar perilaku dan nilai-nilai yang diterima oleh budaya dewasa, serta mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa. Karena secara spiritual, periode ini merupakan tahap pendewasaan mental, masa pencarian jati diri dengan bekal penghayatan dan pengamalan tentang esensi ajaran Islam dalam keikhlasan dan ketauhidan. Sebagaimana firman Allah, dan ketika Yusuf cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Yusuf ayat 22. Nah, yang terakhir ada periode usia lanjut atau daur asyuyukh. Perkembangan manusia pada usia lanjut dalam Al-Quran disebut syaikh, yang berarti orang lanjut usia sekitar 50 tahun ke atas, orang yang dituakan atau sesepuh. Perkembangan pada usia lanjut mengalami regresi atau laju kemunduran fisik dan disorganisasi mental.
yang biasanya ditandai dengan menurunnya kekuatan dan kecepatan serta kesehatan, yang pada akhirnya bermuara pada kepikunan atau masa kekanak-kanakan pada tahap kedua. Quran Surah Al-Hajj ayat 5. Nah, yang selanjutnya itu ada falsafah hidup manusia. Nah, di sini saya akan menerangkan 5 terlebih dahulu dan 5 sisanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan hidup meraih mudaratullah, dan yang kedua ada cita-cita manusia menjadi syahid, dan yang ketiga ada tugas manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah, dan yang selanjutnya itu ada peran manusia sebagai khalifatullah, dan juga selanjutnya ada alam raya sebagai sarana penghidupan manusia. Nah, lanjut saja ke yang pertama. Nah, yang pertama itu ada tujuan hidup meraih mardatilah. Apa sih mardatilah itu? Mardatilah itu artinya ridho Allah, teman-teman. Tujuan hidup manusia itu berbeda-beda, bukan sekedar mencari harta, pasangan, dan meraih cita-cita. Mungkin kebahagiaan merupakan dambaan setiap manusia ya teman-teman. Namun, di manakah kebahagiaan itu dapat kita peroleh? Sebagian orang beranggapan dengan harta dia dapat hidup bahagia. Sebagian yang lainnya beranggapan dengan jabatan yang tinggilah dia dapat hidup bahagia. Dan ada pula yang beranggapan bahwa ilmu adalah sumber kebahagiaan hidup. Nah, kekeliruan pandangan tentang sumber kebahagiaan telah mengakibatkan melencengnya paradigma manusia dalam menentukan tujuan hidupnya. Tapi bagi manusia beriman tentu akan mengetahui bahwa sesungguhnya sumber kebahagiaan yang hakiki bukan ada pada harta, jabatan, ilmu, dan lain sebagainya, teman-teman, melainkan ada pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara umum, tujuan hidup manusia itu tercermin di doa sapu jagat, teman-teman, yang senantiasa dimohonkan oleh kita sebagai kaum muslimin. Yang artinya itu, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikanlah pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Nah, dalam Islam menegaskan bahwa dunia adalah lahan investasi akhirat, kebahagiaan akhirat daripada kenikmatan dunia. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162, yaitu katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa tujuan akhir dari kehidupan seorang mukmin tiada lain adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada cita-cita manusia menjadi syahid. Cita-cita tertinggi manusia yang beriman adalah syahid. Syahid itu apa sih, teman-teman? Nah, syahid itu mengabdikan hidupnya, jiwa raganya sepenuh hati dalam jalan dakwah dan jihad fisabilil haq sampai akhir hayat, sehingga hidup dalam keabadian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. Nah, jalan menuju syahid itu dapat dilakukan melalui jihad, perang sabil melawan tiran untuk menjaga dan memelihara agama. Mukmin yang syahid atau gugur dalam perang sabil itu tidak perlu dimandikan dan dikafani, langsung dikuburkan dengan pakaian yang berlumur darah. Nah, selain perang sabil, gugur dalam membela diri, mempertahankan hak-hak kemanusiaan dan menjaga kehormatan, gugur ketika melahirkan untuk menjaga kelangsungan keturunan, dan juga karena mempertahankan kekayaan juga syahid, teman-teman. Rasulullah pernah bersabda dari Abdullah bin Ami. Ia berkata, aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa terbunuh karena membela hartanya, maka ia mati syahid. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, selanjutnya itu ada tugas manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah. Seluruh tugas manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik agama, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan pengembangan teknologi, berakumulasi pada tanggung jawabnya untuk beribadah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Al-Jariyat ayat 56. Dan ada pula di Quran Surat Al-Jin ayat 18,
yang berbunyi, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya itu ada peran manusia sebagai khalifatullah. Apa sih khalifatullah itu, teman-teman? Khalifatullah itu artinya wakil Allah di dunia. Allah berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 9, yakni dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemungkaran pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Nah, yang dimaksud dengan kekhalifahan ini adalah kedudukannya sebagai khalifah di bumi ini, teman-teman. Yakni manusia menjadi khalifah di bumi, memegang mandat untuk mewujudkan kemakmuran di bumi ini, teman-teman. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia itu bersifat kreatif, teman-teman, yang memungkinkan manusia itu mengolah serta mendayagunakan muka bumi ini untuk kepentingan hidupnya dan hal-hal yang baik lainnya. Nah, selanjutnya itu ada alam raya sebagai sarana penghidupan manusia. Jadi, alam semesta dan segala isinya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana penghidupan manusia di dunia dan sebagai ladang bagi kehidupan akhiratnya, teman-teman. Yang dimaksud dengan alam semesta ini, selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam jagat itu, pencipta disebut Khalik, sedangkan yang diciptakan atau alam jagat itu disebut makhluk. Nah, yang termasuk alam jagat itu adalah cakrawala, langit, bumi, binatang, manusia, benda-benda, dan lain sebagainya. Dalam konsep Islam, alam semesta diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk kepadanya dan ditunjukkan sebagai sarana penghidupan manusia, teman-teman. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, teman-teman. Selamat mendengarkan ya. Nah, dia akan menjelaskan tentang Al-Quran pedoman hidup manusia, Muhammad teladan hidup manusia, Mushinin kawan sejati manusia, Syaitan musuh sejati manusia, dan bekal hidup manusia. Selamat mendengarkan, teman-teman. Oke, langsung saja, yaitu yang ke-6, Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran adalah aturan hidup dan sumber dari semua hukum yang harus diikuti dalam hidup. Aturan, opini, dan perilaku apapun tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Jika ada perbedaan pendapat di antara umat Islam, termasuk para ulama, mereka harus kembali ke Al-Quran untuk mencegah umat Islam saling menuduh dan bertentangan. Al-Quran sebagai pedoman hidup memberikan gambaran lengkap tentang aturan hidup manusia yang dapat menciptakan kehidupan yang nyaman, bahagia, dan sejahtera. Aturan yang paling mendasar adalah bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan agama Allah, jiwa atau hidup, akal, keturunan, dan harta benda. Allah yang Maha Latif tidak menghendaki manusia tersesat. Oleh karena itu, Allah menurunkan pedoman kehidupan berupa wahyu. Pedoman hidup manusia itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. 7, yaitu Muhammad sebagai teladan hidup manusia. Teladan hidup manusia adalah Rasulullah SAW, karena dalam diri Rasulullah tercermin pribadi dan akhlak yang sangat mulia. Selain Rasulullah juga orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, yaitu para sahabat Nabi, Siddiqin, syuhada, dan solihin. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa ayat 69.
Yang kedelapan yaitu muhsinin, kawan sejati manusia. Kawan hidup manusia adalah para mukminin dan mukminat yang baik atau disebut juga dengan muhsinin. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Selain para mukminin dan mukminat, yang menjadi kawan hidup manusia adalah juga mereka yang tidak memusuhi Islam. Quran Surat Al-An'am ayat 8-9. Yang kesembilan yaitu syaiton, musuh sejati manusia. Musuh abadi muslim adalah syaiton, baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Syaiton sebagai sifat terpancar dalam diri orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, dan orang-orang yang melakukan kerusakan. Penegasan mengenai karakteristik musuh manusia muslim ini dijelaskan sebagai berikut. Dan demikianlah kami ciptakan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaiton-syaiton dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu. Jikalau Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Yang ke-10, bekal hidup manusia. Semua manusia diciptakan dari satu asal yang sama, tidak ada kelebihan yang satu dari yang lainnya, kecuali yang paling baik dalam menunaikan fungsinya sebagai khalifah Tuhan di bumi, yang lebih banyak manfaatnya bagi kemanusiaan, dan yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, takwa adalah perangai dan bekal terbaik seorang muslim, baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 197 yang artinya, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang gaya hidup manusia. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan juga mulia, sudah sepatutnya hidup kita diisi dengan dakwah, hijrah, jihad, dan juga amar ma'ruf nahi mungkar. Gaya hidup yang pertama yaitu dakwah. Dakwah di sini berarti seruan, artinya menyeru kepada para manusia untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hukum dakwah yaitu fardu ain, yaitu berarti kewajiban bagi setiap muslim, bagi setiap manusia. Allah memerintahkan agar setiap muslim berusaha mengubah kemungkaran yang diketahuinya ke arah yang ma'ruf. Kepada kaum muslim diperintahkan agar ada sekelompok muslim yang menekuni ajaran Islam secara khusus untuk disampaikan dan diajarkan kepada orang lain. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaum mereka apabila mereka telah kembali kepada mereka, agar mereka waspada terhadap hukuman Allah. Dalam melaksanakan dakwah, ada beberapa strategi yang dapat dipilih. Ada yang menggunakan pendekatan struktural atau biyadihi, pendekatan kultural bilisami,
atau pendekatan mobilisasi sosial atau biqolbihi. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan atau kekuasaanmu. Jika tidak sanggup, maka ubahlah dengan lisan atau nasihatmu. Jika tidak mampu juga, cukuplah dengan penolakan qalbumu, meskipun yang demikian itu adalah manifestasi iman yang lemah. Hadis riwayat Abu Daud. Gaya hidup yang kedua yaitu hijrah. Hijrah dapat diartikan dengan dua pengertian. Yang pertama, hijrah badaniyah, yaitu pindah secara fisik atau kita berpindah tempat. Hijrah model ini diterapkan pada saat tempat yang kita diami tidak memungkinkan untuk orang beriman dapat melaksanakan agama Islam secara bebas. Sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzolimi diri mereka sendiri, mereka para malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kalian dulu di dunia? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi Makkah. Maka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah berpindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maksudnya orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri di ayat 97 yaitu kaum muslimin Makkah yang tidak mau hijrah bersama Nabi SAW, padahal mereka sanggup, sehingga mereka ditindas dan dipaksa oleh orang-orang kafir untuk ikut bersama mereka pergi ke perang Badar. Akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh, terkena panah dalam peperangan itu. Jadi, misalkan naudzubillah min zalik, kita ada yang mengalami keadaan seperti itu, lingkungan kita ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan syariat Islam, sebisa mungkin kita berpindah dari lingkungan tersebut. Jangan sampai kita terikut dengan mereka. Yang kedua yaitu hijrah qalbiyah, yaitu transformasi mental. Maksudnya apa? Jadi transformasi mental itu yaitu kita memperbaiki hati kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus selalu dijalankan supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan kembali ke hadapan Allah dengan keadaan sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu jihad. Jihad merupakan perjuangan atau kesungguhan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan serta menumbangkan rezim yang zolim. Beberapa pendekatan dalam jihad antara lain yang pertama, jihad bi saif, yaitu pendekatan militer atau berperang, yang dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 38-39 yang artinya, wahai orang-orang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kalian, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah,
Kalian merasa berat dan ingin tinggal di tempat kalian. Apakah kalian puas dengan kehidupan dunia dan tidak memperdulikan kehidupan akhirat? Padahal, kenikmatan hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jika kalian tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menyiksa kalian dengan siksa yang pedih dan menggantikan kalian dengan kaum selain kalian. Dan kalian tidak akan memudaratkannya sedikit pun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua yaitu jihad bimal dengan pendekatan ekonomi. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 81 dijelaskan keadaan orang-orang munafik yang tidak mau turut berjihad. Yang artinya, orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kalian berangkat pergi berperang di waktu panas ini." Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih panas jikalau mereka mengetahui. Yang ketiga yaitu jihad bil hujjah wal burhan, yaitu pendekatan diplomatik. Diterangkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari setiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaum mereka apabila mereka telah kembali kepada mereka, agar mereka waspada terhadap hukuman Allah. Jadi selain melakukan pendekatan secara militer atau berperang, yaitu jihad bi saif, sudah sepatutnya juga umat Islam juga melakukan pendekatan secara diplomatik, yaitu dengan terus belajar tentang ilmu agama yang berkaitan dengan diplomatik. Yang keempat yaitu jihad an-nafs, yaitu melawan segala rayuan syaitan yang akan menjerumuskan dalam kemaksiatan. Diterangkan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 78, yang artinya, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kalian, dan Dia tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama moyang kalian, Ibrahim. Dia, Allah telah menamai kalian orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas diri kalian, dan supaya kalian menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kalian pada tali Allah. Dia adalah pelindung kalian, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi itulah jihad yang bisa dilakukan oleh umat manusia. Yang paling tinggi yaitu sampai peperangan. Lalu ada juga jihad dengan harta, yaitu merelakan harta kita yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digunakan untuk keperluan urusan-urusan yang berada di jalan Allah. Gaya hidup yang terakhir yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Falsafah hidup seorang muslim yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya menegakkan kebajikan atau kebaikan dan memberantas kemungkaran. Jika falsafah ini ditanamkan dalam hati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dengan izin Allah akan diraih kemerdekaan sejati dan kebahagiaan yang hakiki. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Arti ma'ruf di sini ialah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih teman-teman atas penyampaian materinya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.